Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma amin amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini kita akan belajar nahwu mustawa salis ya. Sawasali sekarang memasuki ad-darsus sadis atau pelajaran yang keenam tentang al-badal. Ya. Apa itu badal? Kita lihat. Al-badalu at-tabi al-maqsud bil hukmi. Badal itu adalah tabi. Kalau udah namanya tabi berarti dia tidak memiliki i'rab tersendiri. Maksudnya badal ini dia tidak selalu marfu, selalu mansub, selalu majrur, enggak. Dia mengikuti lafadz sebelumnya. Kalau di sini berarti dia mengikuti mubdal minhu atau lafadz yang dibadalkan ya. Kalau mubdal minhunya marfu, maka badalnya juga marfu ya. Oke. Jadi kalau yang mubdal minhunya marfu dia juga marfu, kalau mubdal minhunya majrur dia juga majrur. Eh, mungkin saya begini. Badal adalah tabe yang dimaksud dalam hukum tertentu. Maksudnya gimana? Saya jelaskan langsung ke contohnya aja ya. Wal mumahad lahu bidzikri wasfi au ba'di ma yashtamilu alaihi. Tertentu dengan menyebutkan sifatnya, sebagiannya, atau apa yang ter terkan terkandung di dalamnya. Nah, maksudnya gimana? Jadi contoh aja langsung. Badal salah satu badal itu ada tiga. Badal mutobik. Mutobik itu berarti keseluruhannya. Badal ba'du mingkul sebagian dari kesemuanya. Badal istimal sesuatu yang terkandung di dalamnya. Jadi kalau yang disebut sifatnya itu berarti biasanya mutobik. Yang apa mutobik itu biasanya dengan menyebutkan sifatnya. Lalu ba'du mingkul itu biasanya dengan menyebutkan sebagian dari keseluruhan dan istimal apa yang terkandung di dalamnya. Badal yadbul mubdal minhu fi a'rabihi. Badal itu mengikuti mubdal minhu dalam i'rabnya saja. Berarti mudzakkar, muannas, mufrad, musanna jamaknya itu tidak perlu diikuti. Idza kana al-badal badal ba'du minal kul au badalul istimal fa innahu yattasilu bihima dhamirun ya'udu ala badal minhu wa yutabiquhu. Untuk khusus untuk badal ba'du minkul dan badal istimal itu harus mengandung dhamir yang kembali kepada mubdal. Oke, sekarang saya akan jelaskan contohnya. Yang pertama adalah uh, badal mutabik. Badalun mutabikun. Badal mutabik. Contohnya adalah di situ Al-Faruqu Umar du Fadlin Dul Fadli Al-Ma'ruf Dul Fadlil Ma'ruf. Sekarang kita irofi. Artinya adalah Umar, Al-Faruq yaitu si Umar. Oh, saya ini aja. Al-Faruq yaitu Umar memiliki keutamaan yang terkenal, ketahui atau terkenal ya. Sekarang kita irofi. Al-Faruq kalimat isim di awal jumlah berarti dia adalah mubtada. Umar, nah Umar ini jadi apa? Apakah dia jadi sifat? Oh tidak, malah Al-Faruq itu yang menjadi sifatnya Umar. Ini yang dinamakan badal mutabik. Ya, ini yang menjadi badal mutabik. Jadi, saya tuliskan dulu ya. Zunya itu adalah khobar al-fadli mudhafun ilaih al-ma'rufi na'tun li naatnya milik al-fadl. Sekarang Umar itu adalah badal mutobiknya Al-Faruq. Jadi
Umar adalah si Faruk dan Faruk yang di Al-Faruq ini adalah julukan kan ya, julukannya si Umar yang artinya adalah orang yang Umar Al-Faruq ya kan, kita biasa menyebutnya Umar Al-Faruq. Julukan kepada Umar yang artinya adalah dia yang membedakan antara yang baik dan yang benar gitu. Kalau nggak salah Umar itu terkenal ide-idenya itu menjadi kayak pencetus atau apa ya, terjadinya sebuah hukum itu biasanya atas idenya Umar gitu. Ada beberapa ya, nggak biasa, tapi ada beberapa hukum yang itu muncul sebabnya karena idenya si Umar. Tapi bukan berarti apa ya, kayak kalau Umar nggak ide nggak ada hukum itu, ya nggak juga gitu. Itu hukum itu pasti ada gitu. Cuma salah satu sebabnya Allah jadikan lewat perantara Umar. Nah, Umar yang dimaksud dalam contoh di atas adalah Umar. Jadi Umar itu Al-Faruq, Al-Faruq itu Umar. Enggak, yang kita maksud dengan Al-Faruq Umar adalah si Al-Faruq, dan Faruq itu adalah Umar. Nah, ini namanya mutobik, sesuai. Atau kalau bahasa Arabnya tuh gua gitu ya. Umar itu Al-Faruq, Faruq itu ya Umar. Jadi biasanya badal mutobik dibuat dengan cara menyebutkan sifatnya dulu, lalu namanya. Nah, biasanya seperti itu. Contoh misal, Al-Ustadz, Al-Ustadz Muhammad, Ahmad, misal Al-Ustadz Ahmad, Ja'a ilal Ma'hadi. Itu Ustadz Ahmad, Al-Ustadz Ahmad itu datang ke ma'had. Nah, al-ustadz itu menjadi mubtada, Ahmadnya jadi apa? Apakah jadi mudhof ilaih? Enggak, di sini kita jadikan badal muthabik saja, karena yang kita maksud dengan al-ustadz di sini adalah si Ahmad, dan Ahmad itu adalah si ustadz yang kita mau begitu. Jadi istilah kata sifatnya dulu. Biasanya kan kita kalau bikin contoh tuh nama dulu baru sifatnya ya. Ahmad al-Ustadz, Ahmad yang seorang ustadz. Tapi untuk badal muthabik itu kita balik gitu. Sifatnya dulu yang kita taruh, baru namanya. Nanti ada di sini contohnya tadrib berapa? Nah, ini tadrib khomis ya. Ini nggak apa, langsung saya loncatkan. Tadrib khomis halaman 69. Di situ qaddim an-na'ta 'alal man'ut tsumma a'rif al-man'ut. Dahulukan na'at atas man'ut, lalu i'rabi man'ut. Saya jelaskan semua. Saya biasanya kalau contoh tadribat gini cuma satu-satu ya, tapi ini khusus ini saya jelaskan semua. Kafat al-jami'ah Mahmud dan al-ustad. Jami'ah apa artinya? Kafaat al-jami'ah Mahmud dan al-ustad. Jami'ah Unif memberi hadiah. Kafaat itu memberi hadiah ya kepada Mahmud yang sifat ya, ini jadi sifat seorang ustad. Sekarang kita i'robi. Kafaat itu adalah fi'lul madhi ya. Al-jami'atu itu menjadi fa'il. Terus mahmudan itu menjadi maf'ulun bih. Jadi maf'ul bihnya, dan al-ustad itu menjadi naatnya ya. Dia menjadi naatnya. Tapi ketika di sini perintahnya kita suruh dahulukan naat. Naatnya kita majukan. Berarti menjadi kafaat al-jami'ah al-ustadz. Al-ustadzah. Siapa si al-ustadzah itu? Yaitu si Mahmud. Itu. Maka di sini kafaat jami'ahnya sama ya. Saya langsung loncat aja. Yang al-ustadznya dia menjadi maf'ulun bih. Kemudian Mahmudan ya. Mahmudan itu menjadi badal gitu. Dia yang menjadi badalnya. Kok kadal? Badal ya, kok kadal sih? Badal ya, dia menjadi badal. Badal apa ini? Badal mutobik. Karena ini kan kita keseluruhan, maksudnya si Ustadz ini Mahmud itu si Ustadz. Jadi kita tidak menyebut sebagian dari yang kita mau si Ustadz ini siapa gitu kan.
misal jamak terus kita sebutkan sebagian aja, berarti nanti namanya bukan badal mutobik ya. Dia yang nggak tahu contohnya gimana, yang jelas kalau mutobik itu berarti ya si Ustadz ini Mahmud, Mahmud ini ya si Ustadz ya. Kita maksud di sini. Begitu. Terus selanjutnya inta sorotorikun alqaid. Inta inta sorotorikun alqaidu. Berarti dia menjadi inta soro alqaidu. Nah, sebenarnya kan gini bisa aja ya. Apa pemimpin atau panglima, qaid itu pemimpin intinya ya. Nah, di sini kalau intasoro babnya perang berarti kan namanya panglima ya. Panglima itu menang gitu. Nah, siapa sih yang dimaksud panglima ini? Panglima siapa? Siapa namanya gitu. Ternyata namanya adalah si Torik gitu. Maka intasorotu fi'il, alqaidunya itu fa'il, torikunnya itu jadi apa? Apakah jadi naat? Ya enggak. Karena kan si Torik ini bukan sifatnya si pemimpin ya, tapi malah pemimpin ini yang menjadi sifatnya si Torik. Torik yang seorang pemimpin, bukan Torik yang misal kalau di rumah jadi seorang bapak gitu ya. Apa hubungannya status dia sebagai bapak dengan sebuah peperangan lalu dia menang gitu kan enggak. Tapi statusnya ketika di luar sebagai pemimpin begitu. Maka ketika kita membalik yang tadinya naat kita taruh di depan, lalu mantutnya kita taruh di belakang, itu nanti susunannya menjadi mubdal minhu dan badalnya begitu. Badal itu yang menggantikan ya kalau secara bahasa. Kak saya biasanya kalau nerangin di kelas itu badal itu bisa kalian artikan ternyata ya. Maksudnya telah menang si pemimpin, ternyata si Torik. Pemimpin ini siapa sih namanya? Oh ternyata namanya adalah si Torik gitu. Lalu qara'tu qasidatan li Zuhairin asy-syair. Qara'tu qasidatan li Zuhairin asy-syair. Nah, maka menjadi li syair pemilik penyair. Siapa penyairnya tuh? Si Zuhair gitu ya. Li syair Zuhair. Isyairi Zuhair. Nah, i'rabnya gimana? I'rabnya seperti yang tadi diterangkan di awal, badal itu kan tabi, berarti dia mengikuti i'rabnya mubdal minhu. Ishtaratulah min Khalil al-Jazzar. Ishtaraitu al-lahma min Khalilin. Saya membeli daging dari Khalil. Khalil nama orang ya. Dari si Khalil al-Jazzar yang apa namanya? Seorang penyembelih gitu ya. Apa istilahnya, intinya tukang penyembelih hewan lah gitu ya. Nah ini berarti kalau kita balik, naatnya kita dahulukan berarti minal jazar. Saya kamu beli daging ini di mana? Itu dari si tukang potong itu gitu. Si tukang potong yang namanya Khalil itu, kayak gitu kalau di Indonesianya ya. Kalau saya beli ini dari si Khalil yang tukang apa pemotong, tukang sapi juragan sapi potong gitu misal ya. Nah, jadi kita cukup balik nanti statusnya tuh udah beda, bukan lagi naat man'ut tetapi mubdal minhu dengan badal. Oh ya, judulnya aja berarti saya rubah ini ya. Perintahnya itu adalah susunan man'ut dulu kan. Namanya naat itu kan man'ut dulu plus naat itu kemudian menjadi mubdal minhu plus badal. Itu susunannya jadi yang tadinya man'ut dengan naat menjadi mubdal minhu plus badal. Faza al-Muhsin Hasan. Faza al-Muhsinu. Ini kayaknya kebalik ya. Seharusnya dia Faza Hasan al-Muhsin. Iya, telah ini kebalik. Berarti ini khusus ini kebalik. Seharusnya kan Faza Hasan. Telah menang si Hasan al-Muhsin yang dia tuh orangnya baik gitu, yang orangnya baik. Lalu dia berubah menjadi Faza al-Muhsin, telah menang si orang baik yaitu si Hasan. Salam tuh ala Zair Abdillah. Ini juga ini sudah apa namanya? Ini udah naatnya dulu. Qadim ya, dia udah susunannya salah. Seharusnya dia Salim tuh ala Zair Abdillah ini udah susunannya mubdal minhu dengan badal. Karena kan sifatnya dulu ya. Berarti yang benar kalau susunan apa namanya naat manutnya Salim tuh ala Abdillah Az-Zair.
Ini salim tuh ala Abdillah Az-Zair. Maaf ya adik, anak baru bangun. Terus Umar Al-Faruq. Umar Al-Faruq ini berarti naat lalu disifati dengan Faruq. Langsung ini aja ya karena dia di depan. Umar Al-Faruq menjadi Al-Faruqu Umar. Nah, dah ini susunannya jadi kita rubah ya yang tadinya antara apa namanya? Man'ut dengan naat menjadi mubdal minhu dengan badalnya gitu. Oke, jadi ini adalah tentang badal mutobik. Selanjutnya nomor 2, bagian kedua, insofal faruk an-nasa du'afahum. Ini adalah badal ba'du mingkul. Badal sebagian dari keseluruhan. Ansofa al-faruku an-nasa du'afa ahum. Ansofa adalah berbuat adil. Siapa yang berbuat adil? Al-Faruq. Al-Faruq berbuat adil terhadap manusia. Ternyata saya kurung ya, karena dia kan tidak tertulis di situ ya. Ternyata yang orang lemah. Nah, sekarang kita iropi. Ansofa itu sebagai fi'lul madhi, ya. Terus al-faruq itu sebagai fa'il. Kemudian anas itu sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih, lalu du'afa'ahum. Jadi apa du'afa'ahum? Nah, ini dia menjadi badal ba'du mingkul. Apa maksudnya badal ba'du mingkul? Adalah badal sebagian dari keseluruhan. Maksudnya, jadi jika tidak ada badal ya, jika tidak ada badalnya berarti lafadz du'afa'ahum. Kalau nggak ada lafadz du'afa'ahumnya, maka kita pahami bahwa si Faruq adil kepada seluruh rakyatnya. Tapi kemudian dikhususkan hanya kepada yang orang-orang lemah saja. Maksudnya adalah dia tuh ya adil, sebenarnya ujungnya ya adil juga ya. Dia tidak hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Dia adil, siapapun diperlakukan dengan sama oleh si Al-Faruq ini. Maksudnya Al-Faruq adalah Umar ya. Nah, jadi Anas ini kan kalau nggak ada dua kaum kita pahami ya berarti keseluruhan ya semua manusia. Oh ternyata dikhususkan secara sebagian saja, yaitu hanya orang lemahnya saja. Contoh lain misal ufaddilu uhibbu aja. Uhibbu al-fakihah. Saya mencintai apa ya? Ya intinya saya suka buah ya. Saya nggak tahu kalau apakah susunan bahasa Arabnya ini nggak indah-indah amat ya. Saya suka buah. Intinya saya menyukai makanan buah. Lalu kan kalau kita ngomong hibul fakih akan semuanya itu saya suka gitu. Mau yang manis, kecut, pahit, asin, ada nggak buah asin nggak tahu ya. Pokoknya semua jenis buah itu saya suka, mau yang bau nggak bau kayak durian gitu kan, yang nggak manis misal kayak jeruk yang asem banget kayak gitu. Nah ternyata dikoyitkan atau maksudnya dibadalkan dengan badal ba'du mingkul menjadi misal asem tuh apa ya, manis pokoknya helwaha gitu ya. Uhibul fakihah, oh yang murah aja misal Arkosuha gitu. Berarti saya itu cuma suka buah yang murah-murah aja gitu. Ini misal aja ya, karena saya nggak tahu nanti kalau menyusun bahasa Arabnya yang manis itu gimana ya. Jadi saya cari aman yang murah gitu. Berarti kalau yang mahal saya nggak mau gitu. Oke. Atau contoh lain, contoh lain apa ya? Ah, itu atau libat. Saya melihat murid-murid wanita. Eh,
Ra'aitu at-thalibat, ternyata saya kaitkan dengan apa ya? Ra'aitu tulab aja deh. Ra'aitu tulab ahsanuhum. Ra'aitu tholibat apa dah? Berarti ra'aitu tholibat ahsanahunna. Saya melihat murid-murid wanita dan ternyata ahsanahunna yang cakep-cakepnya aja gitu misalnya. Ya intinya gitu dah. Kalau udah badal ba'du mingkul itu berarti sebagian dari keseluruhan. Yang tadinya statement kita tuh menyatakan seakan-akan kita tuh mau menghukumi. Oh iya ya, ini kan lihat nih definisinya. Al maksud bil hukmi. Yang kita maksud dengan hukum melihat ya ro'aitu talibat ahsanahunna, kalau nggak ada ahsanahunna itu kan yang dipahami berarti yang kejatuhan hukum ro'a, yang kejatuhan hukum saya lihat, siapa aja yang saya lihat gitu kan, seakan-akan semua murid yang ada di kelas tuh saya lihat gitu, tapi ternyata dibadalkan adalah ahsanahunna aja, yang bagus-bagusnya aja, tapi Hasan ini yang apa ya, masih ambigu loh ya, bisa aja kan yang bagus akhlaknya, yang bagus jilbabnya, yang bagus bajunya, bukan semata yang bagus wajahnya yang cantik gitu, enggak ya, bukan berarti gitu loh, masa maksudnya bukan berarti Hasanah Hunani yang cantiknya aja, bisa aja ya itu tadi yang bagus jilbabnya, yang bagus bajunya atau bagus akhlaknya. Maka yang terkena hukum ro'a, yang terkena hukum saya lihat itu bukan seluruh tolibat yang ada di kelas, tapi hanya yang ahsan saja gitu. Yang saya suka dari buah tuh bukan semuanya, tapi ternyata yang murah-murah aja. Nah, kalau yang tadi ini yang badal mutabik berarti, misal kata aja Ustaz Mahmud, misal nggak ada Mahmudnya nih, misal nggak ada Mahmudnya, maka eh, Al Ustadz ini kan ada banyak gitu. Universitas memberikan hadiah kepada seorang guru gitu, seorang ustadz. Ini kan bertanya-tanya di universitas ada ratusan dosen gitu misal. Dan ini siapa yang dimaksud? Ternyata yang al maksud bil hukm, yang dimaksud yang diberi kafaah oleh jamnya itu adalah si yang Ustadz Mahmud. Oh, yang Mahmud itu aja ternyata bukan semuanya gitu ya. Oke. Nah, oh ya sebenarnya bisa aja kalau itu kita buat contoh bak demingkul ya. Misal ini tadi kan kafat al jami' al ustada. Berarti saya buat kafaat al jami'ah al asatid gitu ya. Al asatid. Berarti kan banyak ya kalau sampai titik ini aja universitas memberikan hadiah kepada dosen-dosen. Wah, berarti semuanya nih gitu. Oh, ternyata dikoyitkan atau dibadalkan dengan ahsanuhum. Salah ya, ahsanuhum. Oh, ternyata yang bagus-bagus aja, yang bagus apanya, yang bagus prestasinya, yang dia mungkin banyak jurnalnya, yang dia tuh selalu masuk on time dan lain sebagainya ya. Oh, ternyata yang bagus-bagus aja, yang berprestasi saja begitu ya. Oke, selanjutnya contohnya badal istimal. Nomor 3, bentar ya. Oke, selanjutnya adalah badal istimal. Badal istimal. Nah, badal istimal itu adalah yang terkandung, ya. Badal yang disebut untuk menjelaskan kandungan dari lafaz sebelumnya yang dimaksud dalam hukum itu maksudnya hanya yang kandungannya aja. Oke, contohnya aja langsung ya. Contohnya iktada. Iktada bir Rasuli Shallallahu Alaihi Wasallam adlihi. Adlihi. Nah, ini yang iktada itu adalah Umar ya, karena ini ceritanya dibaca sebelumnya ini kan tentang Umar bin Khattab ya. Artinya adalah dia mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadilannya. Nah, sekarang kita eropi. Iktada itu adalah fi'lul madhi plus al-fa'il ya. Dia plus fa'il juga. Fa'ilnya yang dimaksudnya adalah domir huwa yang itu kembali ke Umar bin Khattab ya.
Bir rasuli itu adalah al-jaru wal majruru. Nah, sekarang adlihinya jadi apa? Adlihinya ini menjadi badal istimal. Nah, penjelasannya adalah jika tidak ada lafat adlihi ya, jika tidak ada badal adlihi, maka kita pahami bahwa Umar mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala hal. Segala hal ini apa aja? Dari segi pakaiannya diikuti, sunnah-sunnahnya, semua sunnahnya diikuti, cara bicaranya, cara jalannya, lalu cara berpakaian dan lain sebagainya. Seakan-akan ya semua itu benar-benar diikuti gitu ya. Benar-benar semuanya itu diikuti. Lalu kemudian dibadalkan dengan namanya badal istimal. Badal istimalnya ternyata yang diikuti adalah dalam hal sikapnya Rasulullah SAW yang adil. Nah, di sini apa bedanya badal istimal dengan badal ba'du mingkul? Istimal tuh sebenarnya kalau saya lihat ya, saya baca-baca penjelasan orang-orang para ulama itu sendiri mereka kayak berbeda pendapat ya. Maksudnya beda pendapat itu mereka nggak bisa meletakkan koyet atau perbedaan yang pas ya, yang tepat untuk membedakan antara yang tampak. Yang membedakan antara badal istimal dengan badal ba'du mingkul gitu. Tapi ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi karena ada adlihi, karena dia diberi badal yaitu lafaz adlihi, maka kita ketahui Umar itu hanya mengikuti Rasulullah SAW dalam hal sikapnya Rasulullah SAW yang adil aja. Ya, ini al-maksud bil hukmi, yang dimaksud dengan iktada, apa sih yang Umar iktadain dari Rasul itu ternyata adlihinya saja begitu. Tadi terkait perbedaannya. Jadi apa perbedaannya badal istimal dengan ba'du mingkul? Mungkin bisa saya simpulkan, tapi ini mungkin juga ulama beda pendapat loh ya. Bukan berarti harus begitu, tapi bisa dipahami bahwasanya kalau istimal itu sesuatu yang dia tidak bisa terlepas atau terpisah dari si mubdal minhunya. Seperti contoh kayak sifat sikap adil. Sikap adil itu kan sesuatu yang dia tuh menjadi bagian dalam diri Rasulullah SAW. Tapi kalau ba'du mingkul itu bisa kita pisah-pisahin gitu loh ya. Kayak misal dari segala macam buah itu kan ada banyak jenisnya ya, ada rambutan, salak, jeruk, apel, anggur. Nah, ini kan ada bagian-bagian yang mana salak tuh ya berbeda dengan durian dan salak durian tuh nggak bisa disatuin gitu loh ya. Tapi kalau sikap adil dengan Rasul itu kan sesuatu yang menyatu banget gitu. Nggak bisa kalian memisahkan adil di sini kita lepas dari Rasul itu nggak bisa. Itu memang jadi satu. Itu istimal. Jadi kalau istimal itu kayak sesuatu yang terkandung dan itu nggak bisa dilepas, nggak bisa dipisahkan dari si mubdal minhu. Tapi kalau ba'du mingkul itu bisa kayak juz'un gitu loh, bagian-bagian dari si mubdal minhunya gitu. Ya, gimana? Bisa dipahami ya tentang badal? Nah ini kaidah ketiga, untuk badal ba'du mingkul dengan badal istimal itu harus mengandung domir yang kembali ke mubdal minhu dan harus sesuai. Ini kan ar-rasul gua ya, mufrad mudzakkar, maka harus ada domir adlihi. Nah, ini juga apa? Ba'du mingkul juga sama, ahsanahum. Nah, ini harus ada mengandung domir hum yang mana ini kembali ke lafaz asatid begitu ya. Oke, sekarang kita lihat, tapi kok badal mutobik nggak harus ada ya. Ayin sabik al-badal dan minhu wa na'ul badal. Mana yang badal dan mana mubdal minhunya. Lam yaknil ladzina kafaru min ahli kitab musyrikin fakin hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Badalnya adalah lafaz rasul. Lafaz rasul ini menjadi badal dan mubdal minhunya adalah al-bayyinah. Tidaklah orang kafir dari golongan ahli kitab ataupun musyrik itu akan terlepas dari belenggu mereka sampai datang kepada mereka al-bayyinah, sebuah bukti nyata. Apa yang dimaksud dengan bukti nyata sini? Apa yang Allah mau? Apa yang Allah maksud dengan bukti nyata di sini adalah Rasulun minallah, yaitu si Rasul dari Allah. Nah, ini adalah badal mutobik. Yang dimaksud dengan al-bayyinah itu adalah Rasul. Si Rasul ini adalah si al-bayyinah. Maka maksudnya
Orang kafir itu tidak akan terlepas dari kekufuran mereka sampai datang kepada mereka utusan dari Allah. Jadi al-bayyinah itu adalah Rasul, Rasul itu adalah al-bayyinah. Sekarang kita lihat, apakah dia sama-sama nakiroh ma'rifah? Ternyata enggak. Al-bayyinah ma'rifah, Rasulnya nakiroh, ya kan? Terus Rasul mudzakkar, al-bayyinah mu'annas. Ya ini sama-sama mufrad juga gitu. Tapi poinnya dalam badal itu yang harus diikuti hanyalah i'rabnya saja. Dan di sini dia sama-sama marfu'. Ya. Dan padahal terpisah ini ya dengan ayat ya. Tapi ya maksudnya nggak masalah gitu. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Badalnya adalah siratal ladzina. Mubdal minhunya siratal mustaqim. Apa yang dimaksud dengan siratal mustaqim? Berilah aku ihdina, tunjukilah aku jalan yang lurus. Apa yang dimaksud jalan yang lurus ini? Yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Ternyata maka yang dimaksud apa yang kita ihdinakan gitu, apa yang kita mintakan Allah kasih kita hidayah yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu qala Ibrahim labihi azaro. Badalnya adalah azar, mubdal minhunya adalah abihi. Dan ini juga sama badal mutabik. Domirhi ini kembali ke Ibrahim loh ya. Dan ini menempel pada mubdal minhu, tidak menempel pada si badalnya ya. Fi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Maqamu Ibrahim ini yang menjadi badal dari bayyinah, ayat bayyinah. Ayat yang bayyinah ini adalah si maqam Ibrahim. Banyak kan. Ikril jumal bayin badal wa na'uhu alamatu irabihi. Qara'tu sahifah safhataini minha ini. Safhataini minha saya membaca lembar-lembaran sahifah itu koran ya. Saya membaca koran dan 2 lembarnya saja. Nah, ini yang menjadi badal ba'du mingkul. Qara'tu an Khalid syaja'atihi. Nah, ini syaja'ah itu kan tidak bisa kita pisahkan dari Khalid ya. Itu kayak emang sifatnya tuh ya si syaja'ah ini gitu. Maka ini adalah contoh badal ihtimal. Ihtadaitu bi Rasuli Muhammad. Ini badal mutabik. Yang dimaksud dengan Rasul adalah Muhammad. Muhammad ini adalah si Rasul. Akatu burtukal nisfaha. Ini adalah ba'du mingkul. Karena burtukal itu ada beberapa apa sih? Pembagian-bagian dan kita hanya memakan sebagiannya. Bisa dipisahkan itu. Berarti ini ba'du mingkul. Oke, dan selanjutnya ya. Silakan kalian. Nah, sekarang ini. Akmil bi badal munasib. Adrib salis. Tadrib salis ini suruh kita beri badal. Sebenarnya ini kita bebas ya mau ngasih badal mutobik, istimal atau ba'du mingkul. Sekarang kita coba semuanya. Nomor 1. Ya, tarodol mazlum ala zolim. Orang yang dizolimi melawan orang yang menzolimi gitu. Nah, sekarang dan ini kita bebas mau mubdal binhunya tuh kepada mazlum atau kepada zolim. Tapi karena titik-titiknya setelah zolim kita fokus di zolim aja ya. Jika kita inginkan jawabannya adalah badal mutabik ya. Kalau badal mutabik maka kita kasih dia nama. Misal si zolim ini namanya si maaf ya tidak bermaksud menyinggung ini kalau ada kebetulan kesamaan nama saya mohon maaf gitu. Oh, itu aja ada yang aman. Al-Aziz. Misal ceritanya Nabi Yusuf ya kan yang zolim tuh aziznya ya dan Imratul Aziz istrinya. Nah, itu ardul mazlum ala zalim al-aziz. Al-aziz ini misal ya namanya ya. Kan di Al-Qur'an juga nggak disebutkan siapa nama si al-aziz ini gitu. Tapi al-aziz ini adalah si julukan kayak Firaun. Nggak salah tafsirannya ulama, Firaun itu rajanya, al-aziz itu menterinya. Jadi julukannya menteri itu adalah al-aziz. Maka ini adalah badal mutabik. Jadi al-aziz ini julukan itu ya, ingat bukan dimaksud bukan namanya atau sifatnya. Ini kok jawabannya badal mutabik. Kalau mau kita isi dengan jawaban istimal ya. Kalau istimal berarti ala zulmihi. Zulmihi ini berarti badal istimal. Istimal. Kalau istimal berarti itaradul mazlum ala zalim zulmihi. Kalau badal ba'du mingkul apa ya enaknya? Saya juga bingung kalau ba'du mingkul. Ya kalau nggak usah dipaksakan lah ya gitu. Nah, nomor 2. Yang i'tazil annas. I'tazil ini fi'il amar ya. Jauhilah manusia. Manusia yang gimana? Ini kalau mau kita kasih apa namanya?
badal mutabik, misal kita kasih namanya ya, Al-Aziz lagi dah gitu. Al-Aziz ini adalah mutobik. Berarti jauhilah si Aziz gitu. Kalau contoh istimal, i'tazilin nas zolimihim. Zolimihim. Orang-orang yang zolimnya. Ini berarti badal ba'du minkul. Karena kan mereka bisa dipisah-pisah gitu ya. Manusia itu ada yang baik, ada yang tidak baik gitu. Istimal ada nggak ya? Oh bisa. I'tazil annas, jauhilah manusia kezolimannya. Zulmihim. Kezolimannya aja yang kita kejauh atau keburukannya ya. Ini yang istimal. Ya misal dari kelompok manusia ini satu orang tuh dia kadang baik kadang buruk gitu. Maka jauhilah ketika dia berbuat zalim atau ketika dia berbuat buruk ya. Sami'tul khotib. Sami'tul khotib. Jauhilah maaf. Saya mendengar orang yang khutbah. Khotib itu adalah isim fa'il ya, yang berarti orang yang berkhutbah. Kalau mau apa namanya mutobik, kita kasih nama aja Muhammad. Ini udah mutobik. Yang ba'du mingkul, misal sami itu khotib. Kalau kula nanti mirip taukid ya. Sami itu khotib qira'atah. Atahu Al-Quran. Oh, berarti saya cuma dengerin yang pas dia baca Al-Qurannya aja. Pas nggak baca Al-Quran, saya nggak dengerin. Berarti kan gitu ya. Ini berarti badal ba'du mingkul. Karena saya hanya dengerin bagian yang Al-Qurannya aja. Berarti kan itu emang kita bisa misah-misah ya. Dari keseluruhan khutbahnya, yang kita dengar hanya yang pas bab dia baca Al-Quran aja misal. Atau kalau yang istimal berarti khotib. Khotib ini kan gimana pun seorang manusia yang dia ya tidak selamanya juga, nggak 24 jam dia berkhutbah kan. Maka khutbatahu. Khutbatahu. Nah, ini yang istimal. Mungkin kalian ada contoh jawaban lain bisa komentar ya di kolom komen begitu. Oke, baik mungkin ini aja. Silakan kalian lanjutkan soal lainnya ya 4 sampai 8. Apa nih? Suruh bikin jumlah maf'ul bih dan kita lewati aja kalau bab ini ya. Terus mana yang menjadi badal? Dakhalat makmun. Mana yang badal ya? Dakhalat imro'ah mumazil setiap ini naat ya. Alal khalifah al makmun. Ini badal. Khalifah ini namanya adalah si makmun, badal mutabik. Wa yasil bainal mutakhasimaini. Dia sedang memisahkan antara dua orang yang berseteru lagi ada masalah. Fasalah man khusmuka fasyarat la ibni Abbas, ini juga badal. Dia beri isyarat kepada anaknya si Abbas. Al-Abbas itu menjadi badal mutabiknya ibnihi. Faman khalifah ibnahu bi ayakifa makifal khasam wa thamma tashrah fi sota bisatin alin faqala ahdul hadirin ihtadi sotak anta majlisil khalifah faqala khalifah mun sama, ini menjadi badal mutabik da'uha fa inal haq antaqaha summa qadwalaha. Udah. Jadi kayak yang ada 3 contoh badal sini dan semuanya adalah badal mutabik. Arif ma tahta khat balagna sama majdana wa sanauna. Hah? Telah sampai ke langit majdana. Apa yang sampai majduna ya kayaknya ini. Apa yang sampai ke langit itu kami telah sampai ke langit. Apakah diri kitanya? Oh ternyata majduna wa sanauna. Ini yang menjadi badalnya na domirna ini ya. Wa inna lanarju fawqa dzalik mudharon. Udah ini enggak apa namanya? Bukan bagian dari badalnya. Oke, demikian penjelasan dan pelajaran kita kali ini tentang badal ya, mustawa robi versus sadis. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami dengan baik. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak pakai foto ini.